Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, sekarang anak-anak ibu sudah memasuki semester 2 ya. Semangat selalu belajarnya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas modul 11 yang berjudul Harmoni dalam Keberagaman. Video pembelajaran ini dari PKBM Generasi Juara oleh Ibu Wahidah pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam kelas 8. Yuk simak pembahasannya dengan antusias. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini adalah melalui kegiatan menyimak video pembelajaran, siswa dapat menelaah proses penglihatan pada manusia. Mata merupakan salah satu bagian penting pada tubuh manusia yang wajib dijaga kesehatannya. Proses penglihatan pada anatomi mata akan bekerja dengan baik sesuai fungsinya apabila dalam keadaan sehat. Cahaya yang terpantul dari sebuah objek atau lingkungan yang ada di sekitar kita merupakan proses awal dari indera penglihatan manusia. Ya, sebelum membahas proses penglihatan pada manusia, terlebih dahulu kita akan mengenal anatomi mata. Berikut adalah gambar anatomi mata manusia. Kita mulai dengan anatomi bagian depan mata. Anatomi bagian depan mata yang pertama ada kornea. Kornea merupakan kubah pelindung transparan di bagian depan bola mata dan berfungsi untuk memfokuskan cahaya sebelum diterima oleh lensa mata. Bagian ini tidak mempunyai pembuluh darah serta sangat sensitif terhadap rasa nyeri. Berikutnya ada iris. Iris merupakan bagian yang menentukan warna mata seseorang yang ditentukan dari pigmen melanin. Fungsi iris adalah untuk mengatur cahaya yang masuk ke mata. Kemudian ada pupil. Pupil adalah lubang kecil berwarna hitam yang berfungsi menentukan sedikit banyaknya cahaya yang masuk ke mata. Kemudian ada sklera. Sklera merupakan bagian putih pada bola mata yang berfungsi untuk melindungi jaringan di dalam bola mata. Sklera ini dikelilingi oleh 6 otot mata yang bertugas menggerakkan bola mata. Kemudian ada konjungtiva. Konjungtiva, struktur ini merupakan lapisan bening yang melapisi bagian kelopak mata dan bagian depan mata. Ya, berikutnya kita akan beranjak ke anatomi bagian tengah mata. Yang pertama ada lensa. Lensa berfungsi membiaskan cahaya masuk dan memfokuskannya ke retina. Fokuskannya ke retina ya di sini. Iya, bentuknya lonjong dan tampak transparan. Kemudian ada rongga vitreous atau vitreous humor. Rongga ini berada di bagian belakang lensa hingga belakang bola mata yang di dalamnya terdapat cairan bening mirip gel. Lalu ada koroid. Koroid adalah bagian mata yang berbentuk membran coklat gelap yang terdapat banyak pembuluh darah di dalamnya. Posisinya terletak di antara sklera dan retina. Koroid ini berfungsi untuk memasok darah dan nutrisi ke retina dan ke semua struktur lainnya pada bagian anatomi mata. Kemudian ada bintik kuning. Nah, bintik kuning atau fovea pada mata itu sebagai tempat jatuhnya bayangan agar kita dapat melihat suatu benda. Kemudian kita akan beranjak ke anatomi bagian belakang mata. Ada retina. Retina bagian yang sangat peka terhadap cahaya dan dapat menangkap cahaya melewati kornea dan lensa. Kemudian ada makula. Makula adalah bagian yang ada di tengah retina dan berperan agar penglihatan dapat berfungsi dengan baik. Ya, di sini tidak tertulis makula, tapi tidak mengapa. Kita lanjut ke saraf optik. Bagian ini berfungsi untuk membawa semua informasi visual yang telah dikumpulkan oleh retina ke otak. Jadi, untuk proses penglihatan pada manusia itu akan tersambung ke organ otak kita. Oke. Ya, sekarang kita akan membahas bagaimana mata dapat melihat benda ya, atau proses melihat benda. Berikut adalah alur proses melihat. Misalnya di sini ada sebuah cahaya. Cahaya masuk ke kornea, kemudian ke pupil,
lalu dilanjutkan ke lensa, lalu ke bintik kuning, lalu ke retina. Dari retina, cahaya diubah, kemudian ke impuls sensorik, lalu ke cerebrum atau ke bagian otak. Nah, jadi asosiasi impuls jadi bayangan benda, sehingga dari otak diterjemahkan, kita dapat melihat suatu benda. Misalnya, benda yang kita lihat adalah sebuah buku mata pelajaran IPA. Jadi seperti itu ya singkatnya. Bagaimana mata dapat melihat sebuah benda. Oke, nah jadi mata ini anugerah yang telah Allah berikan kepada kita. Sudah sepatutnya kita mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Mengutip dari kompas.com, alat optik merupakan alat yang bekerja berdasarkan prinsip cahaya. Alat optik membuat kehidupan menjadi lebih mudah dan banyak artinya. Dengan berbagai alat optik, manusia bisa menikmati pemandangan, memilih barang-barang konsumsi secara jeli, bahkan meningkatkan ilmu pengetahuan. Mata menjadi salah satu alat optik tercanggih yang ada di dunia. Setiap makhluk hidup memiliki mata sebagai alat optik dan menjadi salah satu bagian dari indera yang berfungsi untuk melihat. Oke, sampai di sini dulu pembahasan video mengenai proses melihat benda dari alat optik yang bernama mata. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, share, dan like untuk mendukung channel ini menebarkan manfaat melalui video pembelajarannya. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga bermanfaat. Jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.